Halo, selamat datang di podcast Spenduga, cerita bareng keluarga Spenduga. Bersama kami wujudkan remaja cerdas, kreatif, dan inovatif. Halo Mama Sigap, kami dari Duta P4GN, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ulia Khairutunisa dari SMP Negeri 23 Surabaya. Dan saya Michael Miktalera Ulang dari SMP Negeri 23 Surabaya. Nah, Michael, biasanya kita tuh kalau di sini membahas tentang seputar narkoba dan kenakalan remaja kan. Tapi topik kali ini yang kita bawakan gak hanya tentang narkoba aja loh. Hari ini kita akan membahas mengenai game, gadget, narkoba, mana sih yang lebih bahaya? Apakah mungkin gadget dan game bisa menjadi jalan masuk ke narkoba? Coba bayangkan kalau hidup kita sehari-hari tiba-tiba harus lepas dari gadget, berhenti main game, atau bahkan harus menolak ajakan mencoba hal-hal berbahaya seperti narkoba. Kira-kira sanggup nggak ya? Di sekitar kita, tiga hal ini sering banget jadi perbincangan, terutama tentang dampaknya buat generasi muda. Ada yang bilang gadget bikin pintar, ada juga yang bikin malas. Game kadang jadi hiburan, tapi bisa juga bikin kecanduan. Dan narkoba, jelas satu kata, berbahaya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang ketiganya. Jadi, siapkah kalian ikut menyelami cerita dan fakta kita? Bakal kita bahas bareng-bareng di podcast Spenduga dengan tamu spesial kita, yaitu dengan Ibu Tika dan Ibu Dewi dari tim BNN Kota Surabaya. Halo Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk berkumpul bersama kita. Sebelum itu kita panggilnya Ibu atau Kak nih, biar makin akrab. Apa nih? Kak Dewi? Karena masih seumuran mungkin masih kakak gitu ya. Iya, jadi kita panggilnya Kak Tika dan Kak Dewi. Beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Nah, jadi mumpung ada kakak-kakak di sini, kita mau tanya-tanya nih seputar pertanyaan dari teman-teman remaja sigap semuanya nih. Nah, gimana Kak, tuh, kita mau Lia? tanya nih, kan tentang topik kita nih, game, gadget, dan narkoba. Apa yang pertama kali terlintas di benak kakak-kakak nih tentang game, gadget, dan narkoba itu? Oke. Aku tuh Kak Dewi dulu nih. Kak Dewi dulu ya. Kak Dewi dulu. Junior lebih dulu gitu ya. Junior aku senior dong. Kalau gadget itu kan alat ya, alat teknologi, dan kalau dulu fungsinya gadget kan hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi penyebaran informasi, sehingga gadget itu sudah melebar fungsinya dari yang dulu sekadar komunikasi sehingga sekarang menjadi sebagai penyebaran informasi atau kita mencari informasi. Sedangkan game itu adalah hiburan untuk mengasah otak juga bisa ya. Sedangkan narkoba ya seperti itu tadi yang disampaikan, satu kata yaitu adalah berbahaya. Betul banget. Iya, iya. Jadi mungkin kalau menurut aku game, gadget dan narkoba itu adalah hal yang familiar ya, terutama di tren anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang itu kalau nge-game itu kadang bisa sampai lupa waktu. Betul. Ya, bener kalau tadi. Michael. Michael ya. Pengalaman ini. Iya, kalau tadi Kak Dewi bilang kan game itu bisa sebagai hiburan, Ya, tapi hiburan. jangan sampai hiburan yang seharusnya bisa membuat kita senang gitu, bahagia, menjadi momok gitu ya. Iya. Karena 24 jam kita terus-terusan main game online, apalagi sampai mohon maaf menghabiskan uang untuk top up apa biasanya tuh Michael namanya? Free Fire gitu ya. Nah, karena zaman sekarang tuh gitu tuh. Ya, sekaligus juga gadget sekarang udah kita nggak nutup mata ya, perkembangan Ya. teknologi sudah sangat-sangat canggih. Mana sih anak muda yang nggak punya gadget gitu ya? Nah, itu jangan, dan juga jangan sampai kita yang dimanfaatkan oleh gadget. Harusnya gadget lah yang kita manfaatkan bisa dengan baik. Nah, narkoba juga seperti itu. Nah, narkoba itu kalau digunakan dengan sebagaimana mestinya itu boleh. Nah, yang tidak boleh ini adalah yang disalahgunakan. Kalau lagi sakit pakai narkoba gitu ya. Terus tidak hanya seperti ganja sabu, tapi juga ada yang seperti ngelem, koplo. Nah, itu juga lagi marak nih sekarang nih ya, Ulia dan Michael gitu ya. Ini itu sih. Jadi
game, gadget, dan narkoba itu ada hal positif dan negatifnya gitu ya. Betul. Betul banget. Lanjut nomor 3. Nomor 2-nya enggak? Ibu permisi lagi belum ditarik. Oh, Nah, dideketin. Oke, 1, 2, 3. Nah ibu, menurut kakak ya berarti ya. Kakak dong, kakak. seumuran. Iya, kenapa ketiga hal ini tuh sering disebut dalam konteks pengaruh negatif pada generasi muda? Nah, negatif ketika disalahgunakan. Sebenarnya gadget itu kan bermanfaat ya. Kita Iya. butuh gadget sebagai komunikasi, sebagai mencari informasi atau menerima informasi atau menyebarkan informasi. Kerasa manfaatnya ketika tidak disalahgunakan. Nah, berpengaruh negatif ketika disalahgunakan. Itu seperti itu. Iya. Betul. Oke, Michael. Dari 3 hal tersebut, manakah yang menurut kakak-kakak ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling sering dijumpai ketiganya ya. Oleh gadget ya, setiap hari kita bahkan pun pertama kali buka mata, maksudnya bangun tidur gitu kan, yang dilihat kadang gadget dulu ya. Iya. Lihat alarm maksudnya ya, lihat alarm, lihat jam gitu. Ngeles aja gitu. Nah, game juga gitu. Game itu nggak hanya dinikmati atau untuk hiburan anak remaja, tapi sekarang sampai di anak-anak usia dini PAUD. Aku mirisnya juga banyak ya anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun itu yang udah pinter gitu ya main gamenya. Nah, itu kan juga salah satunya juga harusnya ada pendampingan dari orang tua. Nah, kalau tadi berbahayanya mana ya? Kukira sih ya sama ya, tadi berbahayanya jika disalahgunakan, Berlebihan gitu ya. tidak sebagaimana mestinya, Sekarang ya? termasuk narkoba. Ketika siswa sudah belajar dari pagi sampai sore, pulangnya jam berapa kalau sekolah? Itu jam setengah Jam 3. setengah 3 ya, penat ya. Kita tuh, otak kita juga butuh hiburan. Nah, game itu kan sebagai salah satu hiburannya anak-anak gitu ya, asalkan tidak berlebihan seperti itu, diatur waktunya. Dan saya rasa juga game itu juga ada manfaatnya loh, bisa mengasah otak. Iya Betul. nggak sih? Iya. Iya kan? Ya, tergantung gamenya juga ya. Oh, tergantung gamenya. Tergantung gamenya juga. juga. Dan memang cenderung bisa mengasah otaknya tuh, bisa melatih otak dan bisa mencerdaskan ketika digunakan dengan benar dan baik gitu. Iya. Karena ada juga pertandingan e-sport kan ya. Iya. Nah, itu juga masuk dalam olahraga. Iya, untuk menyalurkan hobinya Betul. gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau tadi ada hal negatifnya, Bu, apakah gadget dan game itu bisa disamakan bahayanya dengan narkoba? Apa, bisa nggak ya? Jadi kalau kita bilang di sini sekarang itu ada yang namanya narkolema. Narkolema. Apa tuh? Baru tahu saya. Taunya Marlena. Narkolema, narkoba lewat mata. Oh, gitu ya. Termasuk penggunaan gadget. Gadget itu di dalamnya kan banyak ya, media sosial, mulai TikTok, YouTube, WA, apalagi ya, Facebook ya. Nah, itu kan juga banyak video-video pendek ya yang diupload ke dalam media sosial tersebut, dilihatnya melalui gadget. Nah, itu kalau anak-anak itu sering mohon maaf ya, otaknya ini atau matanya sering melihat video-video pendek yang mohon maaf pesan-pesannya yang tidak sesuai dengan anak-anak seumurannya. Nah, itu juga bisa berbahaya. Sama kayak ngegame juga gitu. Bahayanya apalagi kalau yang sudah sampai menghabiskan uang. Anak-anak zaman sekarang kan top up-nya udah nggak hanya puluhan ribu tapi bisa sampai ratusan ribu, dan itu dia nggak melihat, mohon maaf, kemampuan orang tuanya untuk memfasilitasi ketagihan gamenya, karena juga bisa ketagihan. Gadget juga bisa menimbulkan anak ketagihan karena suka melihat video-video pendek seperti itu, atau yang game juga kayak gitu. Kalau nggak game rasanya nggak enak. Sama kayak narkoba kalau sekali pakai sudah pasti akan menimbulkan ketagihan karena ada bahan adiktif atau zat adiksinya di situ. Jadi semua tiga-tiganya tuh kalau dikonsumsi secara berlebihan tuh Betul. bisa membuat kecanduan gitu. Nah,
Terus mana yang lebih sulit disembuhkan Bu? Antara kecanduan game, gadget, sama narkoba tuh? Itu kan Kalau lebih sulit gitu. yang lebih sulit itu kalau menurut saya sih narkoba ya, karena kalau sebenarnya tingkat ketergantungan itu kan ada levelnya ya, ada level 1 mungkin ya masih coba-coba sebagai hiburan gitu atau coba pakai untuk narkoba. Kemudian level 2 di sedang, kemudian ada level 3 yang berat. Nah, sekarang tergantung ketergantungannya tuh level mana ini. Kalau level 1 meskipun narkoba masih bisa ya pulih kembali gitu. Tapi kalau sudah di level berat ya itu yang lebih sulit, semuanya tiga-tiganya sulit. Gadget juga kayak kita ngerasa ya scroll aja tuh nggak terasa sudah 1 jam 2 jam gitu ya, tiba-tiba sudah 2 jam, dan itu juga kalau sudah benar-benar sekali itu juga akan susah juga. Jadi nggak hanya anak-anak, ibu-ibu biasanya Ibu juga ya scroll toko gitu ya. orange, toko hitam gitu. Saya juga. Oh gitu ya. Iya ya. Jadi memang ketiga-tiganya semuanya beresiko ya, dan bisa menimbulkan kecanduan. Gimana caranya menyembuhkannya ya tadi, kalau pernah saya dengar dari dokter di rumah sakit Menur, itu memang beberapa kasus atau orang tua yang membawa anaknya untuk ke psikiater ya itu ya. Itu karena dia udah kecanduan tidak hanya narkoba. Jadi karena di Menur itu kan juga ada penanganan untuk rehabilitasi nafza, ada juga untuk yang penanganan anak-anak yang sudah kecanduan gadget. Di situ ada. Dan itu banyak kasusnya yang dibawa ke rumah sakit Menur itu. Dan usianya beragam. Memang lebih banyaknya remaja. Gitu. Jadi sampai harus membutuhkan penanganan khusus gitu. Jadi tidak hanya narkoba yang membutuhkan rehabilitasi ya. Kalau narkoba penanganan pecandu narkoba itu kan rehabilitasinya bisa dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, sedangkan untuk yang gadget ini memang mungkin secara fisik tidak terlihat ya Kak Dewi ya untuk pengaruhnya ya, tapi mentalnya, psikisnya itu yang terganggu di situ dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan gitu. Iya, pernah lihat kan ya di Instagram itu pernah ada video, jadi saking anak itu sering mainnya gadget gitu ya, jadi sampai tidur tuh dia sampai seperti ini. Gitu. Itu kan sudah, jadi tidur dia sudah ngebayangin dia lagi main. Tangannya bergerak gitu ya. Jadi dia berasa masih main gitu ya. Sampai terbawa mimpi mungkin ya. Itu sudah tingkat ininya. Atau mungkin ada video juga di Instagram juga pernah saya lihat itu sampai terbakar karena HP-nya itu kan HP itu ada masa baterainya ya. Ya, karena dia sudah ketagihan game tidak mau berhenti. Jadi HP-nya sambil dicas sambil dipakai. Itu pernah sampai terbakar, itu ada beritanya itu juga seperti itu. Bahaya banget ya. Bahaya sekali memang. Jadi tiga-tiganya bisa sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Ya. Langsung stop aja ya, Bu. Oke. Yang jalur masuk itu udah tadi? Iya, belum. Coba scroll. Yang masih ada di atas. Sebelumnya. Nah, ini udah ada Belum. Apakah mungkin gadget dan game bisa menjadi jalan masuk ke narkoba? Mungkin ya bisa jadi ya. Bisa saja. Karena ada beberapa game itu yang menggunakan komunitas atau grup ya. Ya, termasuk anak saya juga menggunakan game yang ada komunitas atau grupnya. Nah, bisa saja itu akan masuk di grup atau komunitas lewat situ. Penawaran untuk pakai narkoba. Karena di komunitas itu memang tidak yang kenal saja. Jadi perkenalannya tuh lewat game itu memang. Ketika kenal lewat game itu kan kita nggak kenal nih yang sama komunitas game itu. Nah, bisa saja yang punya niat buruk atau niat jahat itu ya bisa masuknya lewat dari situ. Gitu. Karena di dalam game itu kadang juga ada bisa kita chattingan ya. Iya. Kalau aku lihat ada. Roblox ya. Boleh nggak sih sebut merek? Nama permainan. Karena anakku juga main itu. Aku lihat loh, dia kamu kok bisa ngobrol sama temanmu? Karena ada pesannya di situ. Nah, dari situ kan juga mereka bisa yang tadi disebutkan Kak Dewi, orang-orang atau anak-anak yang nakal gitu ya, atau yang tidak bertanggung jawab bisa nawarin obat-obatan tersebut itu dari game tersebut atau lewat media sosial. Itu bisa saja jalur masuk narkoba dari situ, karena awalnya pintu masuk narkoba itu adalah bisa dari rokok, vape, rokok elektrik, nongkrong, dan juga lewat
media sosial juga Media bisa. sosial. Komunitas tadi itu ya. Komunitas itu Komunitas. bisa jadi. Wah ini keren banget teman-teman kita tuh santai-santai tapi bermakna banget ya. Ibu, kakak, kakak. Ayo mereka ini ya, susah gitu ya. Face-nya tidak mendukung saja. Jadi besok kita harus tarik benang. Kakak-kakak nih bisa kasih pesan ke adik-adik semuanya tentang tema kita hari ini, gadget, game, dan narkoba nih, supaya teman-teman di sana tuh tidak terlalu kecanduan gitu. Oke, apa nih Kak Dewi dulu nih? Pesan nih ya. Nah, untuk teman-teman, izin podcastnya tadi apa namanya? Sependuga on air. Pendengar atau apa biasanya ya? Sebutannya apa? Spend juga on air. Oh. Iya. Sobat Spenduga. Sobat Sependuga ya. Sobat Sependuga. Baik. 1, 2. Baik, untuk pesan dari Kak Dewi untuk Sobat Sependuga on air, bijaklah menggunakan gadget sehingga terasa manfaatnya, dan aturlah waktu dengan pintar sehingga games itu bisa menjadi hiburan buat kita, dan tolaklah dengan tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, karena hidup yang cerah dan masa depan yang baik itu berada di tangan kita sendiri. Kayaknya udah lengkap nih Kak Dewi ini. Ya, mungkin kalau dari aku pesannya gini ya, jadi remaja zaman sekarang itu harus berani ya. Berani bukan dalam arti yang negatif, tapi di sini adalah kalau BNN punya tagline wani tolak, wani rehab, wani lapor. Jadi menolak ini tidak hanya menolak kejahatan, tapi di sini menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, bisa juga menolak segala bentuk kalau ada hal-hal yang negatif masuk ke diri kita harus berani ngomong itu kalau itu tidak baik, dan yakin kalau itu berbahaya bagi diri kita. Lalu yang kedua adalah wani rehab. Jadi kalau sudah merasa kita ini mulai kecanduan dengan hal-hal yang negatif, baik itu dari pengaruh negatif gadget, game atau narkoba, kita harus berani mengutarakan, terutama kepada orang tua, supaya segera mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Lalu yang ketiga adalah wani lapor. Jika kita tahu ada teman main kita atau teman sekolah yang salah dalam penggunaan gadget, ngegame dan juga narkoba, kita juga harus berani untuk melaporkan kepada, kalau di sekolah ya bapak ibu guru, kalau di rumah ya kalau dengan orang tuanya kita kenal ya silakan gitu. Jadi kita harus sama-sama saling peduli gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Gitu. Seru banget ya pembahasan kita hari ini bareng Kak Tika dan Kak Dewi. Kita jadi Sama-sama tahu nih serunya. kalau ternyata gadget dan game itu punya sisi yang berbeda-beda, tapi ada manfaatnya. Juga ada bahaya yang harus kita waspadai. Betul banget Ulia. Intinya kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita bisa bijak pakai gadget atau game, itu bisa bermanfaat. Tapi kalau kita sampai menyalahgunakannya, bisa jadi pintu masuk ke hal-hal yang berbahaya. Contohnya kayak narkoba. Bah, betul sekali. Karena itu teman-teman jangan sampai kita terjerumus ya. Ingat, narkoba itu bukan solusi, tapi justru awal dari masalah. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri, menjaga teman, dan menjaga masa depan kita dari pengaruh negatif. Dan sebelum itu kita jargon dulu ya Kak. Oke, boleh. Apa tuh jargonnya tuh? Yang remaja sigap, Oke, siaga, lawan narkoba. Masih ingat kan Kak? Ingat Kak Dewi, ayo. Gimana? Siaga, Siaga, Lawan narkoba. narkoba begini. Gini. Betul. Lihat kamera sana. Oke. Remaja sigap, Siaga, lawan narkoba. Boleh satu lagi? Boleh. Jargonnya Iya, kita nih, jargon BNN nih. Digabung ya. Nah, nanti jargon BNN itu kita sama-sama bareng War on Drugs for Humanity. Huha. Yang bilang War on Drugs satu aja lah. Iya. Bareng. Kakak Tika Tika. senior. Ya, kalau aku bilang War on Drugs for Humanity, kita bareng-bareng huhai 3 kali ya. Wah, gitu. Huha. Oke, berarti remaja sikap dulu ya. Iya. Kita gabung. Iya, oke. Oke. Remaja sigap, Siaga, lawan narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Wah,